Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan kita hormati semuanya, para ulama, para kiai, yang saya cintai semuanya, para hadirin dan hadirat, para nahdhiyin dan nahdhiyat. Saya lihat di depan ada teman-teman Ansor, muhajirinya ndak ada ini. Ada ya? Ada fatayat? Muslimat wonten? Tetes. Ternyata Kiai Haji Mustafa Bisri yang kebetulan mertua saya, Gus Mus, ini kebetulan mertua saya, kebetulan. Nate dugi mriki sampun, emun dangu, leres sebelum tahun 2000, mereka nate dugi mriki. Terus mertua saya sebelum tahun 2000, tahun 2025 menantunya ke sini. Jadi mesti nyambung. Para rawuh sedaya, para hadirin hadirat, aman niku nikmat. Aman itu adalah nikmat. Jenengan sedaya saged rawuh wonten majelis menika, dari rumah ngantos dugi majelis ndak ada gangguan, aman, sentosa, tidak ada kendala, tidak ada aral yang melintang. Menika nikmat. Para rawuh sedaya, nikmat menika nak mpun kulino. Nikmat itu kalau sudah terlalu terbiasa kita nikmati setiap hari, itu tidak terasa lagi sebagai nikmat. Ini masalahnya. Nikmat itu kalau sudah terbiasa tidak terasa sebagai nikmat. Bojo niku lho nak pun terbiasa niku ora krasa bojo. Aku lompon kawin 20 tahun niku bojo ketok ya boten kerasa bojo niku. Karena nikmat niku nak sampun terbiasa tidak terasa sebagai nikmat. Lalu kita lupa mensyukurinya. Nggih? Lupa mensyukurinya. Kita niki merasakan nikmat kalau baru kita rasakan. Makan empal gentong. Kalau orang Cirebon makan empal gentong tidak dirasakan sebagai nikmat. Empal gentong kalau bagi orang Cirebon Indramayu enggak terasa lagi sebagai Kenapa? Sudah terbiasa. Tapi bagi orang Jakarta, bagi orang luar daerah, empal gentong itu Masya Allah.
nikmatnya luar biasa. Apa itu di Cirebon Hajah Nur, Haji Aput, jamblang, nasi jamblang, masya Allah. Nasi jamblang itu nak bagi orang Cirebon ini pun biasa. Bagi saya nasi jamblang menika ampun kados swarga. Ini nggak tahu di surga besok ada nasi jamblang nggak kira-kira? Kalau menurut Gus Bahak wonten. Karena dalam Al-Qur'an menika dipun tegasaken dening Gusti Allah, okay, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di surga itu adalah ada semua hal yang kalian suka. Walakum fiha ma tashtahun. Nanti di surga itu akan ada segala hal yang jenengan sukai waktu di dunia. Kalau di dunia suka nasi jamblang, di surga ada nasi jamblang. Kalau di dunia sukanya empal gentong, ada empal gentong. Kalau suka udut, hah? Gak ada apinya. Hah? Di surga kira-kira ada rokok enggak? Ada rokok enggak? Ada. Karena walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Jadi bagi saya empal gentong menika makanan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Tetapi kalau sudah terbiasa tidak terasa sebagai nikmat. Para rawuh sedaya, nikmatul aman, nikmat keamanan, menika nikmat yang luar biasa. Wonten Al-Qur'an Allah berfirman menika ayat ingkang dados andalanipun warga Nahdlatul Ulama. Wonten ayat Quran menika ayate wong NU. Wonten ayate tiang-tiang Muhammadiyah niku wonten. Terus masing-masing golongan dalam Islam menika punya ayat-ayat tertentu yang merupakan ayat primadona. Kalau orang NU ayatipun menika a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, terusannya menika ingkang penting. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan talinya Allah. Dan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, bahasa pesantren wetanan menika wala tafarraqu lan ojo prenco-prenco. Prenco-prenco. Wonten mriki wonten prenco-prenco nggih. Perencak-perencak. Bendeng ceweng. Wala tafarraqu lan aja prenco-prenco sira kabeh. Nggih, menika makna pesantren. Nah, terusannya ayat menika ingkang paling penting. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah bagi kalian. Menika ayat dipun tujukan kalih tiang-tiang Arab Quraisy. Tiang-tiang Arab wonten ing Mekah zaman sak menika. Zaman Kanjeng Nabi. Zaman dulu orang Arab menika susah dipun persatukan. Susah dipersatukan. Makanya kalau menurut Kiai Said Agil Siraj,
Kempek. Sak menika teng Jakarta. Mantan ketua PBNU. Ketua umum PBNU sebelum ketua umum yang sekarang. Profesor Dr. K. Haji Said Agil Siraj. Menurut Kang Said, kalau saya manggil biasa beliau Kang Said. Kenapa orang Arab itu kok disebut Arab? Karena Arab menika dalam bahasa Arab, kata Arab menika artosipun menika rodo. Arobah menika sesuatu yang menggelinding, menika arobah. Arobah menika nak cara Jawi ini pun nggih cikar utawi napa gerobak menika arobah. Gerobak menika arobah. Gerobak menika wonten rodanipun. Roda menika nggih, roda niku nggih watake roda nggih mubeng terus. Bergerak terus, tidak pernah diam. Orang Arab menika kados gerobak. Pindah-pindah, tidak pernah menetap di sebuah tempat. Susah diatur. Menika tiyang Arab. Susah diatur karena pindah-pindah. Orang niku nak pindah-pindah susah diatur. Orang niku mudah diatur kalau bertempat tinggal di tempat yang permanen. Tapi nak pindah-pindah susah diatur. Nah, zaman sak menika nggih, nalika tiyang Arab tesih berpindah-pindah susah diatur, menika saling bertengkar satu dengan yang lain. Perang niku merupakan kejadian sehari-hari. Dan sebabnya niku ndak masuk akal. Kadang-kadang niku sebabnya niku mboten nggih mboten mutu. Perkara-perkara sepele dados sebabipun perang. Nyenggol ngoten mawon nggih. Nyenggol niku urusannya panjang, perang antar suku. Nggih teng Jawi nggih kadang-kadang tesih wonten ngoten niku nggih. Perkara cilik nggih sepele menjadikan kekisruan yang luar biasa. Menika kejadian biasa di masyarakat Arab. Makanya ada perang menika urusan perempuan niku biasa teng Arab menika. Perkara cewek menika niku perang. Nah teng mriki kan nggih boten perang tapi nggih ada nggih. Ada ketegangan, masih bisa dikendalikan. Nah, teng Arab niku zaman riyin niku urusan perempuan niku sepele, boten enggak serius, sepele niku saged perang. Dan perangnya niku mboten seminggu 2 minggu, 40 tahun kadang-kadang niku. Niku wong Arab niku kados ngoten niku. Makanya ketika Kanjeng Nabi berhasil mempersatukan bangsa Arab. Bangsa Arab menika nek dipun napa nggih umpamakan niku kados pasir tenggene pantai menika. Ngetos pasir. Pasir niku nek tesih teles niku. Mboten teles lah, garing malah susah dipun persatukan niku. Nek mboten disukani semen niku. Nggih. Nek mboten disukani semen, pasir niku mboten saged bersatu. Nikulah bangsa Arab. Dan ini bukan hanya bangsa Arab, manusia pada umumnya menika gadah kecenderungan susah diatur, susah dipersatukan karena manusia pada dasarnya menika kados pasir menika. Para rawuh sedaya, begitu Kanjeng Nabi dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala hadir teng masyarakat Arab, Kanjeng Nabi menika kados ibaratipun kados tukang batu. Nggih. Tukang batu. Membawa semen, membawa pasir
membawa batu kemudian diaduk, semen sebagai pengikat. Berhasil. Masyarakat Arab yang sebelumnya menika kados pasir yang susah dibentuk, menika begitu wonten Islam, wonten Al-Qur'an, menika dados bersatu. Ketika sudah bersatu menika dipun ingatkan kali Quran, ingat zaman semono. Wadhkuru ni'matallahi alaikum jami'an. Ingatlah, elingo kowe kabeh wong Arab. Eling zaman idh kuntum a'daan. Ketika kalian semua masih berseteru satu dengan yang lain seperti pasir itu, susah dipersatukan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah mempersatukan hati kalian. Terus persatuan menika persatuan yang hakiki, menika persatuan di dalam hati. Orang niki nggih. Niki para hadirin ingkang hadir wonten majelis menika. Niki ketoke kumpul, ketoke kumpul di bawah satu tenda. Tetapi belum tentu jenengan niki kumpul temenanan. Secara hakiki jenengan niki walaupun di bawah satu tenda yang sama, tapi kalau hatinya tidak di dalam tenda yang sama, tidak bersatu. Percaya? Gitu? Jenengan ini ketoke di bawah atap yang sama. Tetapi kalau hatinya tidak di bawah atap bersama, tidak bersatu. Enggak usah tenda bersama. Lu satu omah tunggal omah niku lho, nggih. Tunggal omah wis nikah, wonten buku nikah wis dicatat teng KUA niku lho. Sak omah sak kamar niku belum tentu bersatu. Betul? Ada yang mengalami? Yang mengalami ngacung? Ibu-ibu, semoga tidak ada yang mengalami di sini satu rumah tapi hatinya tidak satu rumah. Semoga tidak ada. Terus persatuan menika persatuan fil qulub. Nggih? Al-ittihad laisa al-ittihad fil abdani wal absam. Persatuan itu bukan karena jenengan satu tubuh dan badannya. Al-ittihadu laisa fil abdani wal ajsam walakin fil qulub. Persatuan itu karena hati. Karena itu Allah mengingatkan orang Arab, ya, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Allah menika mempersatukan hatinya orang Arab sehingga nggih, begitu orang Arab bersatu, Allah luar biasa. Bangsa Arab ingkang semula menika ketika seperti pasir susah dipersatukan, menika nggih mboten dados napa-napa. Orang itu kalau tidak bersatu, walaupun jumlahnya banyak, itu yang nggak betul jadi napa-napa. Sia-sia belakang, nggak ada gunanya. Makanya warga NU ini ku wakeh nih, macam nak wakeh warga NU ini, kuatah. Tapi kalau tidak bersatu fil qulub, di dalam hati, maka tidak menjadi apa-apa. Ini NU sekarang sudah masuk ke abad kedua.
Kita menika warga Nahdliyin sekarang merayakan hari ulang tahun yang ke-102. 102 niku nak kangge organisasi nggih dereng sepuh, dereng. Masih lumayan muda menika. Tapi nggih bukan lagi kanak-kanak. Nggih. Tiang NU menika kuatah menurut survei. Dan menika konsisten dari tahun ke tahun menika jumlah orang NU teng Indonesia menika tambah terus. Sak menika terakhir datanya orang NU menika sekitar 56,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia menika sak menika pinten nggih? 270. Kalau menurut Roma Irama penduduk Indonesia itu 170 juta jiwa. Tahun 70-an menika. Roma Irama. Tapi sak menika pun 270. Menika 56,2%-nya menika tiang NU. Kuatah sangat. Tetapi banyaknya orang ini nggih menika nak boten ittihad fil qulub, tidak bersatu di dalam hati. If not united at heart. Wah. Kayaknya paham semua kayaknya. Ibu-ibu itu paham jelas karena ketawa. If not united at heart, kalau tidak dipersatukan di dalam hati, ya nggak jadi apa-apa, Karena itu, ketika orang Arab dipersatukan oleh Allah di dalam hatinya, maka bangsa Arab menika menjadi kekuatan yang dahsyat. Bayangkan, setelah Kanjeng Nabi berhasil mempersatukan orang Arab, kemudian berhasil menaklukkan kembali kota Makkah di dalam peristiwa ingkang dipun sebat Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Masya Allah, setelah Fathu Makkah menika dipun ceritakan di dalam Al-Quran, idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika Kanjeng Nabi menika berhasil menaklukkan kota Makkah, semua orang kemudian masuk Islam. Niki nak jenengan galih, jenengan fikirkan secara matang. Menika ayat menika penting sekali, menggambarkan psikologi menungso menika para sederek nggih. Termasuk ini menuso nih nggih. Ini agak ragu ini menuso atau apa ini. Menuso menika termasuk jenengan menika psikologi kejiwaannya menika nak sesuatu menika pun menang. Niku semua orang derek nih. Sesuatu menika nak pun menang. Niku semua orang derek. Nek durung menang, durung menang, durung ketok menang, ajeng derek jenengan niku mikir-mikir sik ini. Lulus boten? Gitu? Nah ana warung kok ora ana sing teko. Wonten warung ngempal gentong wanyaran. Dereng wonten sing teng mriku. Jenengan ajeng mampir niku mikir-mikir niku. Ini kok warung nggak ada yang mampir ini. Ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama,
pertama mahal sekali dan orang-orang di situ kere semua, atau kedua ya nggak enak, orang nggak mampir, nggak ada orangnya, jenengan badhe mampir ragu-ragu, ning nak warung kok sing teko kuwata, apalagi sing teko kok bawa Fortuner, wah, ada yang bawa Alphard, ada yang bawa Wuling, wah, mobil Cina, nggih. Mobil kula menika Wuling Cina. Kenapa? Saya bukan berarti tidak mampu beli Alphard, nggih. Tapi karena hadis tadi itu saya beli Wuling gitu. Ittiba'an li sunnah. Sing teko nggawa Alphard, nggawa Fortuner, Pajero, wah, iki mesti enake iki. Tapi nak warung rame ning isine kok Honda Beat, Supra, ya masih mikir-mikir. Sepeda ontel. Para rawuh sedaya, pas niku dari Mekah ke Yerusalem, terus naik ke langit 7. Menika mulai dari sekitar ya jam 6 sore nggih. Jam 6 sore terus Kanjeng Nabi balik sebelum subuh. Mun dugi Mekah malih. Balik ke Mekah sebelum subuh. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa Yerusalem naik ke langit 7, balik lagi PP niku kira-kira berapa niku 8-9 jam. Jenengan naik pesawat umroh Jakarta Jeddah niku 8 jam nembe dugi Jeddah. Niki dari Mekah Yerusalem naik ke langit bolak-balik PP mok 8 jam. Lah niku nak cara akal biasa kan mboten percados niku, mboten percaya. Enggak masuk akal. Abu Bakar menika ketika ketika Kanjeng Nabi esok-esok nggih ngundang tiang Mekah karena Kanjeng Nabi begitu Isra Mi'raj selesai diperintah Gusti Allah dipun suruh memberitakan dening Gusti Allah teng tiang Mekah. Waktu itu Abu Bakar tidak ada teng griya. Begitu selesai orang-orang Mekah balik ke rumah, Abu Bakar jalan-jalan ketemu di jalan, ditanya oleh orang Mekah yang baru saja menghadiri ceramah Kanjeng Nabi cerita mengenai soal Isra Mi'raj. Abu Bakar, kancamu iki sinting iki. Sapa? Muhammad. Loh, kenapa? Teman kamu itu cerita begini. Ini apa? Ini hoax. Tidak masuk akal. Masa PP langit bumi Mekah kok cuma 8 jam, enggak masuk akal. Jawabipun Abu Bakar menapa? Kalau Muhammad menceritakan sesuatu yang jauh lebih aneh daripada ini, saya percaya. Makanya Abu Bakar menika disebut As-Siddiq menika karena percaya kepada apapun yang dikatakan Kanjeng Nabi, karena dia sudah membuktikan Kanjeng Nabi tidak mungkin goroh, tidak mungkin goroh. Goroh niku napa? Bohong. Gak mungkin, sudah terbukti gak mungkin goroh. Karena ibu, kalaupun Muhammad menceritakan sesuatu yang lebih aneh daripada peristiwa Isra Mi'raj, saya pun percaya. Para rawuh sedaya, jenengan niku percaya Isra Mi'raj sak menika gampang. Kenapa? Karena semua orang sudah percaya. Nggih? Jenengan bayangkan, niki bayangkan saja. Nak jenengan jadi Abu Bakar, urip zaman sak menika. Kinten-kinten jenengan iki kinten-kinten sepundi? Kinten-kinten ya, ora usah jaim lah. Kira-kira percaya atau enggak? Kira-kira. Enggak usah merasa pasti percaya. Belum tentu loh. Leres belum tentu. Sak menika gampang cerita percados percaya Isra Mi'raj, semua orang sudah percaya.
Makanya sesuatu itu kalau sudah menang, ini pun semua orang ikut. Ning nak tesih pertama, ning nak tesih permulaan, wah, dinyek loh. Bahkan orang-orang yang sudah masuk Islam pada saat itu sebagian juga agak ragu-ragu. Ini gimana ini kok panutan kita kok agak, wah, ini ada yang begitu, ada, walaupun tidak dikatakan ya, sudah ada yang meragukan itu wonten. Abu Bakar tanpa ragu-ragu. Makanya Abu Bakar menika sabda Kanjeng Nabi, kalau Abu Bakar imannya ditimbang dengan gunung Uhud kalah. Terus makanya menjadi Abu Bakar itu tidak mudah. Abu Bakar itu kalau dalam bahasa sekarang disebut sebagai pionir. Napa? Pionir. Pionir itu atasnya jangan nak main sekak. Anton sih main sekak mriki. Sekak, napa? Sekak niku napa? Catur, main catur niku. Catur niku sing teng ngajeng niku napa? Jenenge napa? Pion, gitu. Pasukan-pasukan cilik banser-banser niku lho. Niku napa namine? Dateng sekak, pion, gitu. Kenapa disebut pion ya? Karena di depan. Pion itu karena di depan, pasukan-pasukan yang ada di depan. Banser-banser itu. Tiba-tiba wulu. Nah, ini. Itu namanya. Nah, orang yang di depan dan menjadi perintis memulai sesuatu yang baru itu pionir gitu. Abu Bakar menikah pionir. Sebelum orang lain percaya, ya memang percaya duluan. Terus menjadi muslim seperti Abu Bakar menikah mboten mudah. Ora gampang. Jenengan menikah sedaya menikah niki kategorinya bukan Abu Bakar ini. Ini bukan Abu Bakar, sudah jelas bukan Abu Bakar. Kita semua ini udahlah di depan Abu Bakar kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Terus para rawuh sedaya Abu Bakar menika Masya Allah. Nah makanya tapi ngeten, setiap kiai menika nggih gadah Abu Bakarnya masing-masing. Leres? Setiap kiai menika gadah Abu Bakarnya masing-masing. Itu pasti ada, selalu begitu. Ditentang oleh orang-orang di sekitarnya. Niku pasti. Mbah Hashim Asy'ari Hadratus Syekh ketika mendirikan pondok pesantren Tebuireng, wah menika Masya Allah tantangannya menghadapi orang-orang abangan di sekitar daerah Cukir, pabrik gula, isine preman-preman sedaya lho mriko. Ketika Mbah Hashim mendirikan pondok, nggak ada orang mau percaya, mau ikut, mau ngirim anaknya ke pondok, nggak ada. Nah pada saat Mbah Hashim mendirikan pondok, menika wonten beberapa orang yang percaya dengan Mbah Hashim. Nah orang-orang yang percaya pertama kali menika namanya adalah Abu Bakar. Setiap kiai gadah Abu Bakarnya masing-masing. Tetapi setiap kiai juga punya Abu Jahalnya masing-masing. Nggih wonten. Nggih. Terus wonten Abu Bakarnya, wonten Abu Jahalnya. Tapi Abu Bakar menika mboten kathah. Mboten kathah. Mboten kathah. Mesti gede. Sedikit. Karena orang yang mampu seperti Abu Bakar menika ndak banyak. Ndak banyak. Kebanyakan orang menika kategorinya wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
orang-orang itu kebanyakan menika masuk golongan masuk Islam pada saat orang-orang lain sudah masuk Islam. Jenengan menika kategorinya niki, ini sudah orang-orang yang mau mampir ke warung empal gentong setelah banyak orang mampir ke warung gentong, empal gentong. Niku ini orang-orang ini kategorinya itu semua menuso-menuso niku. Nggih kula masuk dalamnya juga. Kita niki kategorinya adalah orang-orang yang mau mampir ke warung empal gentong setelah banyak yang mampir. Niku kita semua menikah. Nah kembali ke Arab, yang Arab ini, begitu orang Arab berhasil dipersatukan, masya Allah oleh Kanjeng Nabi, disemen, disemen. Karena pasir niku mboten saged bersatu kalau nggak ada semennya. Begitu disemen oleh Kanjeng Nabi, masya Allah, bangsa Arab menjadi kekuatan yang luar biasa. Pertama kali tes Kanjeng Nabi menika, tes Kanjeng Nabi menika, masya Allah, Kanjeng Nabi menika nggih luar biasa. Selain Nabi, ulama, kiai, tapi juga kepala negara dan komandan perang. Kanjeng Nabi menika tes pertama ketika sudah sakit nggih, mengirim pasukan, dipimpin oleh seorang anak muda, dipimpin oleh ya kira-kira ketua Ansor lah ya. Ketua Ansor namanya Usamah bin Zaid. Okay. Ini pasukan dikirim, bukan dikirim untuk perang ecek-ecek, ini mboten niki. Dikirim untuk memerangi, berperang dengan salah satu kekuatan politik yang luar biasa pada saat itu. Dikirim ke utara. Terus dari Madinah ke utara, ke arah utara yang sebelah timur, ke arah Syria. Ini dengan pasti nggak paham ini, ketoknya nggak paham. Kalau nggak paham peta Arab nggak tahu. Madinah niku nak ngidul, ngidul rodok ngetan sithik. Niku nak ngidul, ngalor, mboten ngidul. Madinah ngalor terus rodok ngetan. Ngalor rodok ngetan. Menika dugi negara namanya Syria. Nah, Syria mangke berbatasan dengan Yerusalem, Baitul Maqdis. Nah, di situ ada kekuatan besar namanya kekuatan Romawi. Ini seperti kekuatan Amerika sekarang. Terus tesnya kan jadi pertama ngirim banser menika. Ngirim ini nggak main-main, dikirim langsung ke utara, disuruh ngetes percobaan melawan Romawi. Masya Allah, luar biasa menika. Meskipun akhirnya gagal, karena di tengah perjalanan mereka dapat kabar Kanjeng Nabi wafat. Akhirnya pasukan balik lagi, tarik balik kembali ke Madinah. Tapi setelah Kanjeng Nabi wafat, ekspedisi militer yang pernah dipun kirim Kanjeng Nabi dipimpin Usamah bin Zaid menika diteruskan oleh Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar? Kenapa tidak Abu Bakar? Karena Abu Bakar menika begitu memimpin negara Islam pada saat itu menghadapi pergolakan biasa. Begitu pemimpin menika wafat niku biasa lah mesti wonten kisruh mboten usah pemimpin kiai wafat wonten anake nggih kisruh kok lho mboten anake kisruh rebutan warisan pondok barang dengal sampun kula pun apal ngoten niku nggih pun apal kula nggih nak ngalami mboten
Saya menghindari konflik, makanya kula menika bapak kula kiai. Oh kiai bapak kula menika. Nggih jelek-jelek begini Gus kula nang. Bapak kula kiai wafat, saya nggak mau terlibat dalam rebutan warisan pondok, saya pergi ke Jakarta. Saya mendirikan pondok sendiri. Wah, daripada merebut warisan mending bikin warisan sendiri. Itu lebih aman ya. Terus Kanjeng Nabi wafat, pergolakan, ada sebagian orang yang keluar Islam lagi karena mereka berpikir, oh ini dulu kita masuk Islam karena Muhammad tidak ada, ya sudah tidak relevan lagi saya menjadi muslim, saya keluar. Ini adalah orang-orang Islam yang tadi itu wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja tadi itu loh, ikut-ikutan ini generasi yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Kalau yang Abu Bakar ini enggak bakalan. Tapi yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, begitu ada perubahan politik balik lagi. Nah ini Abu Bakar mencoba menenangkan keadaan itu sehingga beliau tidak punya kesempatan untuk mengirim ekspedisi militer yang dulu pernah dikirim Kanjeng Nabi. Diteruskan oleh Sayyidina Umar. Nah begitu Sayyidina Umar ngirim ekspedisi menika, karena Kanjeng Nabi ngirimnya dikirim ke negara yang beneran kekuatannya besar, terus Sayyidina Umar meneruskan niku, tidak terus wah keder terus dikirim ke daerah yang aman-aman saja, enggak, dikirim ke Persia. Oh Persia menika nak zaman saat menika nak diukur saat ini ya Uni Soviet lagi, Rusia. Dan Roma menika Amerika, Persia menika napa? Rusia. Dua-duanya kekuatan besar. Dikirim ke Persia. Bangsa Arab berhasil menaklukkan tanah Persia. Para rawuh sedaya, ini banser-banser Madinah ini dulu ya, kok bisa menaklukkan Persia ini? Apa rahasianya? Karena mereka sudah disemen oleh Kanjeng Nabi. Fa'allafa baina qulubikum, dipersatukan oleh Allah hatinya, disemen melalui agama Islam. Ini nikmat para rawuh sedaya. Terus nikmatul aman, nikmat keamanan menika nikmat yang luar biasa. Sebab tiang niku nak dereng bersatu hatinya, niku mesti kisruh, perang satu dengan yang lain, konflik, ketegangan sosial, wah macam-macam. Makanya dalam ayat niku diterusnya nggih, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum jami'an idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Wa kuntum ala syafa khufratin, kalian itu, ini menggambarkan situasi bangsa Arab pada saat menikah. Wa kuntum ala syafa khufratin, kalian orang Arab itu sudah seperti hampir masuk ke tubir jurang api. Karena apa? Peperangan itu kados jurang api. Hampir saja bangsa Arab menika kejegur jurang. Fa'anqadhakum minha,
Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari jurang api itu. Dengan apa? Dengan agama Islam. Terus setelah Islam datang menyelamatkan bangsa Arab dari hufratun minan nar, jurang dari jurang api menika, ini nikmat yang luar biasa. Para rawuh sedaya, ayat menika nak dipun terapaken teng Indonesia menika cocok. Cocok. Sedes ayat tadi nggih, ayat tentang bangsa Arab tadi ini kalau diterapkan di Indonesia ini cocok nih. Para rawuh sedaya, bangsa Indonesia menika nggih dipun sukani nikmat Allah nggih luar biasa. Bangsa Indonesia menika nak boten dipun sukani nikmat Allah berupa negara kesatuan Republik Indonesia pertama, kedua nikmat berupa perjuangan para ulama menika, kita semua nika hampir saja bisa masuk ke dalam hufratun minan nar, masuk di jurang api. Kenapa? Bangsa Indonesia menika lho, bangsa Indonesia menika nak dipikir-pikir ya, mirip kali bangsa Arab. Rodok mirip, rodok mirip kali bangsa Arab. Kenapa? Bangsa Indonesia menika sukunya masya Allah kuatah sangat, bahasane kuatah sangat, pulaunya kuatah sangat. Terus sak dipun umpamaaken menika nggih kados bangsa Arab berupa pasir menika. Lho, bangsa niku nak sukunya banyak terus bahasane kuatah. Niku nggih potensi konfliknya nggih wageng sangat. Wong bangsa niku lho jenengan niku nak mboten saged omong-omongan kalih lentune tiang lentu nggih. Kok mboten saged omong-omongan, mboten paham. Niku nggih potensi konflik nggih besar sekali. Mudah tersinggung. Ada suku yang kalau ngomong kenceng sekali, kita kira ngamuk padahal biasa saja. Wonten tiang niku sing bahasane halus, ngamuk nggih halus. Dikira mboten ngamuk. Semua ngamuk, sak ngamuk-ngamuke kok dikira mboten ngamuk. Niku kan nggih repot niku nggih. Terus bangsa menika nak bahasane kathah, potensi konflik. Lho bangsa Indonesia niku lho bahasane kathah, pulaunya kathah, sukunya kathah, tetapi saged bersatu. Fa'allafa baina qulubikum, kita disatukan oleh Allah hati kita. Apa alat persatuannya? Pertama, alat persatuannya karena kita dipersatukan oleh rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan. Bahasa Arabnya apa namanya? Watoniyah. Watoniyah, okay? Tanah air, rasa tanah air menika ingkang mempersatukan bangsa Indonesia. Hubbul watan minal iman. Ini para rawuh sedaya yang berjasa besar menanamkan watoniyah menika. Okay? Pertama tentu harus kita akui Bung Karno. Bung Karno menika semennya bangsa Indonesia. Semennya bangsa Indonesia menika Bung Karno. Tetapi semennya Bung Karno belum kuat kalau belum ditambah dengan semennya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
belum sempurna. Terus semennya Bung Karno menika nggih tesih apa nggih? Tesih tiga roda. Belum semen Gresik. Masih agak kurang. Begitu ditambah oleh semennya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama, Masya Allah, semennya menika semen yang luar biasa, semen yang kokoh. Napa? Jaya Mix. Wah, kayaknya tukang bangunan ini. Jaya Mix, semennya luar biasa. Kenapa? Semennya ulama menika semen yang asalnya dari Kanjeng Nabi. Semennya para ulama menika semen ingkang sumbernya asal usulnya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa saya katakan begitu? Jelas. Kalau jenengan baca kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bab pertama teng muqaddimah dipun katakan di sana al ulama'u warathatul anbiya. Ulama menika pewarisnya para nabi. Semen yang dibawa para ulama menika mboten semen sembarangan. Semen yang asalnya dari Kanjeng Nabi. Lho jenengan mengertos Kanjeng Nabi niku semene menika begitu dipun pakai untuk nyemen bangsa Arab. Bangsa Arab niku Masya Allah dari bangsa yang bukan bangsa yang diperhitungkan, begitu disemen kali semen Kanjeng Nabi menika saged menaklukkan dua negara besar kekuatan super power pada zamannya. Amerika, Rusia pada zamannya ditaklukkan bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab sudah disemen oleh semen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Mbah Hasyim menika para ulama menika semennya semen dari Kanjeng Nabi, semen nubuwah. Semen niku bahasa Arabe napa? Rada angel. Nak basa Arab modern semen menika nggih anu dipun Arabkan, mu'arrab al-isman. Al-isman. Terus semen dikasih al terus Arab. Gampang nggih. Honda al-Honda, Honda A Arab. Kalau Honda tok itu Jawa. Kalau dikasih al-Honda, Honda Arab. Al-Yamaha, Yamaha A Arab. Al-isman itu semen. Isman tun nubuwah, semen kenabian. Menika semennya Mbah Hasyim. Semennya para ulama mempersatukan orang Indonesia. Dan terus Indonesia menika nggih, Indonesia menika bersatu karena Bung Karno. Tapi nak mboten ditambahi semennya para ulama, persatuannya masih nak cara bahasa Pati daerah kula minggring-minggring. Tipis-tipis kalau bahasa anak-anak sekarang menika tipis-tipis. Semennya masih semen tipis-tipis. Mboten semen ingkang kualitas top. Tapi semennya para ulama membuat bangsa Indonesia bersatu. Makanya nggih, waktu Indonesia menika memasuki era reformasi. Tahun pinten? 1998. Indonesia masuk reformasi. Menika banyak pengamat-pengamat luar negeri. Orang-orang Amerika, sarjana-sarjana Australia, Eropa, mereka memprediksi Indonesia akan pecah belah
seperti negara-negara Balkan. Negara-negara Balkan menika negara-negara di Asia Tengah, Eropa Timur, Balkan. Makanya disebut Indonesia setelah masuk reformasi akan mengalami gejala balkanisasi. Menika istilah apa? Balkanisasi. Al-Balkanah itu bahasa Arabnya. Balkanisasi. Apa balkanisasi? Terpecah belah seperti Uni Soviet bubar, pecah kabeh niku. Negara-negara yang dulu bersatu di bawah Uni Soviet cerai-berai, merucuti siji-siji. Karena apa? Ya tadi itu wayadkhuluna fi dinillahi afwajan. Orang-orang niku kalau yadkhuluna fi dinillahi afwajan niku potensi merucute niku kathah niku. Lah niku, tapi Indonesia tidak mengalami itu. Itu salah satu misteri yang membuat orang-orang asing itu terheran-heran. Lu kok bisa? Bangsa seperti Indonesia itu yang pulaunya banyak. Lu kok setelah reformasi kok ya tenang-tenang saja? Kok gak terpecah? Memang terjadi transisi yang agak lumayan menegangkan zaman itu. Ada beberapa provinsi yang menuntut apa? Merdeka. Wonten, nggih. Beberapa provinsi minta merdeka Pro Rawuh. Tapi aman setelah niku ya pelan-pelan berhasil diatasi, kembali Indonesia bersatu kembali sampai sekarang. Yuk kelangan siji tok timur-timur no mawon. Selebihnya bersatu, NKRI harga mati. Kenapa kok naik NKRI harga mati? Karena semennya para ulama. Niki nggih para saudara, niki semennya para ulama ini agak diremehkan. Agak diremehkan. Orang-orang luar pesantren ini agak meremehkan semen ulama niki. Dikira ulama niki pancen ulama niku sepundi? Ulama niku potongannya kan nggak meyakinkan. Tumpahannya Avanza merati mendingan nih Avanza nih kadang-kadang tumpahannya nggak Sigra Alia ya rodok munggah sithik Datsun, tampilannya nggak meyakinkan ulama menikah. Nah ulama Arab nih meyakinkan sekali, jenggotnya panjang, wah wong Jawa jenggote 3, 4, 5 kena angin. Ulama Jawa ini nak tampilannya nggak meyakinkan. Makanya dulu nonton cerita nih Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten, ulama besar, guru besar, profesor yang ngajar di Hijaz di Makkah. Santrinya seluruh dunia, bukan hanya orang Indonesia, seluruh dunia. Imam Nawawi karangannya banyak sekali, diajarkan di pondok-pondok pesantren. Suatu saat diundang ke Mesir, ke Al-Azhar, karena para profesor-profesor di Al-Azhar kepingin tahu ini siapa ini, Syekh An-Nawawi Muhammad bin Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani, makanya kalau dikasih al jadi Arab, Banten Al-Bantani Arab, dadi Arab. Dadi Arab, kepengin dadi Arab kayak al ngoten mawon. Gampang. Imam Nawawi diundang teng Mesir, tekan Mesir. Dikawal oleh santrinya yang orang Arab. Begitu datang dikira Imam Nawawi itu yang santrinya niki. Imam Nawawi karena kecil nggak meyakinkan, pecinya penceng, tidak dianggap, diremehkan. Wah, begitu masuk ke Masjid Al-Azhar, ada pengajian Syekh Al-Azhar ngaji,
Tiba-tiba di tengah pengajian ada iskal, ada kesulitan memahami satu masalah. Lalu Syekh ini berkata, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan masalah ini? Maju Syekh Nawawi. Wah, menjelaskan dengan detail luar biasa, bahasa Arab yang tidak kalah dengan bahasa Arabnya orang Arab sendiri. Mereka kemudian bertanya, "Iki sapa kok wong dapur ini kok iso pinter nih?" Hadza asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Ini ngomongnya melawak Jawa mati niku, nggak meyakinkan. Makanya banyak orang nggak terlalu memperhitungkan kiai. Tapi kalau nggak ada kiai niki, Indonesia itu semennya masih agak kurang meyakinkan itu. Berkat semennya para ulama ini Indonesia bersatu. Fa'allafa baina qulubikum wa kuntum ala syafa hufratin. Kalian ini loh dulu hampir saja kita ini ketika Indonesia merdeka pertama kali terjadi banyak peristiwa-peristiwa kekacauan di berbagai daerah yang dalam sejarah Indonesia disebut dengan peristiwa daerah. Ada di Tegal, Pemalang, Pekalongan, Cirebon, Sumatera Utara. Wah, ini kok terjadi banyak kekacauan. Fa'angqadzakum minha. Allah menyelamatkan kita dari kekacauan ini. Selamat bangsa Indonesia. 2 kali bangsa Indonesia menikah dipun, mungkin bukannya 2 kali, 3 kali. Bangsa Indonesia menikah diuji berkali-kali. Kita nih kok hampir saja wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kita ini hampir saja loh masuk teng jurang api, pecah belah niku. Fa'angqadzakum minha. Allah menyelamatkan kalian dari jurang api ini. Dengan apa? Ta'liful qulub. Kita dibuat satu hatinya ini. Pertama oleh Bung Karno, kedua oleh para ulama. Masya Allah, ini nikmat. Ini menikmat menikah. Nikmatul aman, nikmatul ittihad, nikmatul silmi wassalam, nikmat perdamaian. Masya Allah, menikah kembali. Pancen nikmat niku nak pun kulino bendinten. Niku sudah kehilangan kenikmatannya. Tetapi mari kita nika mencoba mendalami kembali, menghayati kembali nikmat jadi bangsa Indonesia menika. Nggih. Nikmatul ittihad, nikmat persatuan. Ittihad napa? Mboten ittihadul abdani wal ajza. Mboten persatuan badan. Jenengan badannya bersatu di bawah satu atap namanya Indonesia, tapi kalau tidak ada ittihadul qulub, tidak ada persatuan hati, tidak akan bersatu. Diterjang peristiwa sepele pecah pun jenengan. Pecah. Reformasi nak mboten wonten takliful qulub, ittihadul qulub, persatuan hati, pecah bangsa Indonesia. Ini semua berkat para ulama. Karena itu mari kita akhiri majelis ini. Mari kita akhiri majelis ini. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk para ulama. Kita semua sakit kados menika nggih bersatu. Ini nggih karena Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Wahid, Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum, Mbah Mahrus Ali, Kiai Siraj, Kiai Kiai Abbas, Kiai Abdullah Abbas. Sedaya kiai-kiai menika sudah berkontribusi memberikan semen kepada bangsa Indonesia
walaupun banyak orang lain yang tidak mengenal atau kurang mengetahui peran dan kontribusinya para ulama. Mari kita bacakan Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten kang saged kawula aturaken, mohon maaf menawi wonten kekirangan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.